Katolik. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling unik, kita awali seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa pembuka. Baik, saya minta seorang pimpin kita dalam doa. Manusia sebagai citra Allah dengan subtopik aku citra Allah yang adapun tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran kita pada saat ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengenali dirinya sebagai citra Allah yang unik. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai citra Allah yang diciptakan unik melalui teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dirinya sebagai citra Allah yang diciptakan unik. Yang keempat, peserta didik mampu membuat doa syukur atas kelebihan dan keterbatasannya sebagai pribadi yang diciptakan unik. Baik, anak-anakku yang baik, Ibu akan memberi satu pertanyaan pemantik untuk mencari tahu sejauh mana pengetahuan kamu selama ini tentang keunikan. Saya berikan satu pertanyaan. Jelaskan sedikit contoh sederhana dari keunikan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Silakan saya. Keunikan adalah memiliki ciri fisik yang berbeda. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman. Keunikan itu adalah memiliki ciri fisik yang berbeda dengan yang lain. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video tentang sebuah keunikan. Nah, video ini adalah dari seorang inspirator bernama Nick Fujisi. Transforming the walls into doors. The line that I like to use is changing obstacles in the last 48 hours here in Circuit. We've reached 5 million through me. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife. Not a neat hands to hold her hand. I only want to hold that if I can dream big, then so can you. Setelah menonton video dari Nick Fujisi, ada yang tahu angkat tangan? Silakan saya. Sangat terinspirasi, sangat terharu. Mengapa? Karena walaupun dia tidak memiliki kaki dan tangan, dia memiliki tekad dan semangat yang sangat kuat untuk menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan. Apa saja yang dapat Anda pelajari dari pribadi Nick Fujisi? Ada yang tahu angkat tangan? Silakan saya. Kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita sebagai manusia dan memiliki anggota tubuh yang lengkap dengan berbagai macam bakat dan kemampuan yang kita miliki. Tepuk tangan. Bagaimana perjuangannya? Penting juga kita mengenal diri kita sendiri. Siapa kita, berasal dari mana, bagaimana keadaan keluarga kita. Paling tidak kita sudah memahami atau mengetahui. Yang pertama, Ibu akan kasih kamu sebuah soal. Jelaskan tentang karakter, sifat, kebiasaan baik, kebiasaan kurang baik, harapan, keinginan, dan cita-cita. Bisa kamu kerjakan sekarang. Saya beri waktu 5 menit.
memperjuangkan cita-citanya, dia memiliki tekad yang kuat untuk menjadi penari yang baik, dan dia pernah mengikuti lomba di tingkat kecamatan dan dia bisa. Anak-anakku yang baik, sekarang kamu masuk dalam sesi diskusi. Nah, Ibu akan bagikan kamu ke dalam 4 kelompok. Silakan masuk ke dalam kelompok sekarang. Ibu kasih waktu kamu 10 menit untuk mengerjakan soal. Berapa menit? 10 menit. Sudah selesai? Sekarang kita akan mendengar presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, pagi ini kami akan mempresentasikan tugas dari soal. Apa yang dimaksud manusia itu unik? Jawaban. Manusia dianggap unik karena setiap individu memiliki kombinasi karakteristik, pengalaman, pemikiran, emosi, dan ciri-ciri fisik yang berbeda dari orang lain. Keunikan bisa meliputi cara berpikir, kepribadian, bakat, minat, serta latar belakang budaya dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Bahkan, berbagai jiwa memiliki perbedaan dalam hal kepribadian dan pengalaman. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih buat kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Baik, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, pagi ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, hal apa yang paling mencirikan seorang disebut unik? Jawab, hal-hal yang mencirikan seorang disebut unik meliputi kepribadian dan karakter, sifat, perilaku, dan cara berinteraksi dengan orang lain, bakat dan keterampilan, kemampuan khusus yang dimiliki seseorang seperti seni, olahraga, musik, sains, atau keterampilan teknis lainnya. Nilai dan keyakinan. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Mengapa penting seseorang mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya? Jawab. 1. Meningkatkan kesadaran diri. Memahami kekuatan dan kelemahan diri membantu seseorang untuk lebih mengenal dirinya sendiri. 2. Mengoptimalkan potensi. Dengan mengetahui kekuatan, seseorang dapat lebih fokus pada pengembangan kemampuan. Yang memahami kekuatan diri dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah menjawab di soal dengan sangat baik. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Selamat pagi. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sikap dan tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mengembangkan keunikan diri? Jawaban. Refleksi diri. Meluangkan waktu untuk merenung dan memahami diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Belajar terus-menerus. Terus belajar hal-hal baru yang sesuai dengan minat dan bakat, serta mengeksplorasi berbagai bidang yang berbeda. Menerima diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan diri dengan lapang dada, serta tidak berusaha menjadi seperti orang lain. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan. Anak-anakku yang baik, bakat dan kemampuan serta pengalaman-pengalaman
manusia itu sudah ada di dalam dirinya. Bakat dan kemampuan itu yang disebut adalah manusia unik. Sekarang kita coba kaitkan segala materi kita hari ini dengan menggali kesan kitab suci tentang makna manusia sebagai citra Allah. Ini diangkat oleh kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Seperti biasa, kamu baca ayat ganjil, ibu akan baca ayat genap. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Anak-anakku yang baik, berkaitan dengan teks kitab suci tadi yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, Ibu akan memberi kamu dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa arti manusia serupa dan segambar dengan Allah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya Silakan Esi. manusia serupa dengan Allah terutama dalam pikiran dan kehendak yang tertuju pada kasih demi keselamatan manusia dan seluruh diciptakan. Baik, terutama dalam pikiran dan kehendak yang tertuju pada kasih dan keselamatan diri yang dimiliki. Yang pertama, menjadi diri sendiri itu penting. Jangan meniru kehidupan orang lain. Yang kedua, menerima diri apa adanya. Kita pelajari dari video siapa tadi? Niki, menerima diri apa adanya. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan, kita terima. Tuhan mempunyai tujuan. Yang ketiga adalah percaya diri. Yang keempat, belajar terus menerus. Yang kelima, bangga dan bersyukur. Baik, anak-anakku yang baik, sebagai asesmen sebelum kita menutup kegiatan kita, ada asesmen yang harus kamu kerjakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kamu tentang materi yang ibu sudah ajarkan. Nah, ada dua soal yang akan ibu bagikan, kamu kerjakan dalam waktu 5 menit. Bisa? Bisa. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, silakan dudukkan. Jawab kelompoknya. Oke. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa. Keunikan dan keistimewaan manusia ini hendaknya kita sadari sebagai orang Katolik. Kita harus sungguh-sungguh memahami, menerima, dan bangga kepada diri kita sendiri, karena Tuhan Yesus adalah teladan yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Kita harus percaya diri. Nah, dengan dasar itulah kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita tadi, dan juga bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, anak-anakku yang baik, sebelum kita melakukan doa penutup, Ibu akan
memberi satu pertanyaan refleksi buat kamu. Sudahkah adik-adik menerima diri apa adanya? Itu tidak usah dijawab, menjadi bahan refleksi untuk kita. Ada satu tugas lagi yang harus kamu kerjakan dan akan dikumpulkan pada saat kita melakukan pertemuan kali berikut, yaitu buatlah sebuah doa syukur atas kelebihan dan keterbatasan diri. Yang dinilai dalam doa ini, yang pertama itu struktur doa, yang kedua isi doa, yang ketiga bahasa yang digunakan dalam doa. Sudah paham tugasnya? Sudah, Bu. Itu akan dikumpulkan minggu depan pada saat kita masuk kelas agama Katolik. Baik, kita tutup seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Kalian bisa memimpin kita dalam doa penutup? Silakan saya.